Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 21022-192, kelas A reguler 6 semester 6, Prodik Administrasi Publik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar dari digital government. Yang pertama, pengertian e-government. Menurut Idrajis 2004, setidaknya ada 3 kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-government, yaitu merupakan suatu mekanisme interaksi baru modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan. Dan e-government atau kepemerintahan digital adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan ada beberapa prinsip digital government. Yang pertama, menjamin pemerintah yang transparan, terbuka, dan inklusif. Dan yang kedua, mendorong partisipasi publik, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan serta perancangan dan penyelenggaraan layanan publik. Yang ketiga, menciptakan data drive, kultur, dan layanan publik, dan mengadopsi keamanan informasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan selanjutnya, ada 3 elemen utama dalam e-government. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat semakin mudah memperoleh KTP melalui elektronik KTP dan membayar pajak. Dan selanjutnya, operator bertugas untuk mengoperasikan dan menghandle keamanan data dan layanan jaringan untuk menginput data. Dan pengambilan keputusan adalah sebagai pemerintah. Ada beberapa manfaat dalam e-government. Yang pertama, meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, swasta sesama pemerintah, dan tenaga kerja melalui G2G, G2C, dan G2B berbasis internet dan internet, dan menghemat anggaran pemerintah dalam penyediaan sarana dan komunikasi transportasi. Yang ketiga, mewujudkan layanan transparansi pemerintah, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemerintah. Yang kelima, mewujudkan demokrasi secara lebih baik. Dan selanjutnya, digital government overview. Dan ada beberapa gambar di bawah. Yang pertama, model pertama, government to GZT atau GC, merupakan bentuk hubungan antara pemerintah government dengan masyarakat GZZ di dalam wilayah pemerintahannya yang dilakukan dengan berbasis teknologi informasi dan masyarakat. Selanjutnya, interaksi pada government to GTC ke set. Pemerintah dalam hal ini bertugas untuk menangani segala macam urusan administrasi pemerintah yang dibagi dalam kedua setiap unit berupa kementerian pemerintah daerah hingga aparat hukum. Dan selanjutnya, gambar 2, government to government GGG, dalam bentuk hubungan antara pemerintah antar negara maupun antar dalam suatu negara, misalnya antar instansi, antar departemen, dan antar kementerian, dan antar wilayah daerah. Selanjutnya, model keempat, government to business GB, bentuk hubungan antara pemerintah dengan pelaku bisnis, baik pihak swasta, wirausahaan, BUMN, yang dilakukan secara online. Dan selanjutnya, impian e-government. Ada beberapa impian e-government. Yang pertama, mempublikasikan informasi vital secara online. Yang kedua, menyederhanakan proses administrasi, manajerial, dan transaksional bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, membangun interaksi elektronik yang harmonis dengan masyarakat. Tujuan e-government: penggunaan teknologi informasi dalam penerapan sistem informasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efektif dan efisien, untuk memfasilitasikan akses layanan informasi dan transaksi dengan akses yang luas dan adil. Adapun kesimpulannya adalah, dalam mengaplikasikan konsep e-government digital pada organisasi publik, melakukan penyeluruhan dan mendalam meliputi konsep dasar digital e-government,
bagaimana digital e-government dapat meningkatkan pelayanan publik, aplikasi digital, faktor-faktor yang mempengaruhi desain dan pengaplikasian digital ke e-governance. Adapun sesi tanya jawab yang dari saudari pertanyaan dari saudari Mawadah. Yang pertanyaan pertama, apa yang diinginkan pemerintah dengan menerapkan e-government? Jawaban saya, untuk mengurangi biaya. Alasannya karena melalui sistem online maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana ketaatan pemerintah sudah dilakukan. Dan yang pertanyaan yang kedua dari saudari Nurhalisa, apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan e-government? Jawaban saya, prasarana teknologi informasi, regulasi kebijakan sumber daya manusia, ekonomi, geografi, birokrasi, politik, dan budaya. Dan pertanyaan yang ketiga dari saudari Andi Rizka Tahir, pertanyaannya, apa yang menjadi prinsip-prinsip pembentukan e-government? Jawaban saya, menjamin pemerintah yang transparansi, terbuka, dan inklusif. Dan yang kedua, mendorong partisipasi publik, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan dan penyelenggaraan layanan publik. Yang ketiga, menciptakan data drive, kultur, dan e-government. Pertanyaan yang keempat dari saudari Rahmatullah, pertanyaannya, bagaimana strategi pengembangan e-government di Indonesia? Jawaban saya, meningkatkan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri, telekomunikasi dan teknologi informasi, dan pengembangan sumber daya pemerintah dan peningkatan elektrik masyarakat. Pertanyaan yang kelima dari saudari Fauzia Anggriani, pertanyaannya, apa hubungan e-government dengan good governance? Jawaban saya, penerapan teknologi dan governance menyimpulkan bahwa e-government mendorong terciptanya good governance yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.